Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bis sayyi'atil hasanata tahura wa khaliqin nas khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya yang kalau kita mau menghitung-hitungnya niscaya tidak akan mampu menuntaskannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Demikian ma'asyiral muslimin, kenikmatan dan anugerah yang luar biasa Allah anugerahkan hingga saat ini. Allah masih berikan pada kita kesehatan. Semoga kesehatan ini menjadi karunia yang benar-benar bisa kita syukuri dalam bentuk mengoptimalkan untuk ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, tema tentang al-Islam wal hal. Islam adalah solusi. Cukup banyak ditulis oleh para ulama. Misalnya Syekh Abdul Rahman Sa'di, beliau menulis ad-dinus sahih yahillu kulla masail. Agama yang benar itu akan bisa menjadi solusi atas berbagai macam problem. Demikian juga ada ulama yang menulis al-Islam huwal hal. Islam itu adalah solusi. Ma'asyiral muslimin, mari kita kaji secara singkat dalam waktu yang mubarak, yang penuh berkah ini, mengapa Islam ini sesungguhnya benar-benar bisa menjadi solusi, dan how to, apa yang kemudian harus kita lakukan dengan anugerah yang luar biasa di mana Allah berikan kepada kita Islam, dan Islam itu adalah solusi. Maka benarkah kemudian kita sebagai muslim itu sudah hadir di muka bumi sebagai solutif, orang-orang yang bisa memberikan solusi atas berbagai macam problem? Atau jangan-jangan kita sendiri terbelit berbagai macam masalah yang kemudian belum bisa menyelesaikannya? Baik jemaah sekalian rahimakumullah, waktu kita tidak panjang karenanya mari kita ingat terlebih dahulu penegasan Allah Subhanahu wa taala di ayat 19 dari surat Ali Imran. Innad dina 'indallahil Islam. Para mufassir menjelaskan bahwa ayat ini menguatkan, mengokohkan dan mengharuskan diri kita untuk menancapkan keyakinan kuat, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa sesungguhnya din, agama, way of life, sistem kehidupan, tata kelola berbagai macam aktivitas di dalam kehidupan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Kata kuncinya dua. Yang benar dan diridhoi oleh Allah adalah al-Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam banyak kampanye tentang bahwa kita di Indonesia ini beragam suku, bangsa, agama dan sebagainya, maka jangan sampai kita sebagai muslim kemudian terdistorsi dengan kampanye-kampanye yang tidak produktif, yang mungkin menyudutkan, memojokkan, langsung atau tidak langsung kita rasakan beberapa pihak tertentu bermaksud untuk menyudutkan dan memojokkan Islam. Bagi kita sebagai muslim, hal-hal demikian tidak boleh mempengaruhi urusan keyakinan dan akidah kita bahwa agama satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu Islam.
Ini kata kunci pertama yang kita harus yakini dan kuatkan kembali dan terus berusaha untuk menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan di dalam keyakinan qalbu kita, di dalam pikiran dan mindset kita, di dalam aktivitas dan berbagai macam kehidupan kita. Sekarang jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita berikan beberapa contoh. Seperti apa Islam itu sebagai solusi? Yang pertama jemaah sekalian rahimakumullah, di abad pertengahan, yakni tepatnya selama lebih dari 500 tahun, hampir 6 abad, manusia dalam kondisi fatrah sebab diutusnya Nabi Isa dan Nabi Yahya. Umat manusia di dunia itu dalam kondisi fatrah, dalam kondisi kegelapan, sehingga sangat dikenal oleh kita semuanya masa itu adalah masa jahiliyah. Dalam rentang waktu yang cukup panjang itu banyak sekali kegelapan di mana manusia tidak punya pegangan secara kuat tentang masalah keyakinan, tentang masalah keagamaan. Hanya sangat sedikit orang-orang yang masih komitmen dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kebanyakan dari mereka adalah jahiliyah, gelap, bodoh, dan berbagai macam dari unsur masalah keyakinan terhadap kekuatan tertentu atau Tuhan yang mereka anggap Tuhan banyak sekali. Ada yang bertuhankan kepada sesama makhluk, batu, kayu, kemudian hal-hal yang lainnya, atau kemudian sesama makhluk yang lain yang gaib, memuja kepada setan atau kemudian kepada jin dan yang semisalnya. Urusan akhlak lebih parah lagi, banyak sekali kehancuran dan kerusakan. Tidak jelas unsur nasab, tidak jelas pula seperti apa hak-hak dan kewajiban laki-laki dan wanita harus seperti apakan. Bahkan wanita itu seperti barang dagangan atau bahkan lebih rendah dari itu. Pada waktu itu ketika lahir anak perempuan kemudian dikubur hidup-hidup karena malu dan sebagainya. Ini peradaban apa? Peradaban jahiliyah yang pasti, dan itu adalah masa fatrah. Ma'asyiral muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahirlah kemudian manusia mulia. Yang manusia ini dikenal benar oleh kaumnya sebagai manusia mulia dari segala sisinya, baik akhlaknya, baik kontribusinya kepada masyarakat, interaksinya bersama dengan umat, bersama dengan masyarakat. Walau belum diutus menjadi nabi pada waktu itu, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal benar sebagai orang yang terbaik dari segala sisinya. Sehingga bahkan ketika beliau belum diutus pun beliau sudah menjadi solusi atas kehidupan itu. Misalnya ketika beliau berbisnis, maka Masya Allah wa tabarakallah, tata cara dan pola bisnis beliau di dalam mengembangkannya itu mendapatkan kepercayaan yang luar biasa besar dari masyarakat, baik pembelinya maupun kemudian para investornya pun juga memiliki kepercayaan yang sangat tinggi, hingga ada investor besar yang mempercayakan 100% bisnisnya untuk dikelola oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ini sebelum diutus menjadi nabi. Beliau dikenal dengan Al-Amin, yang terpercaya, penyematan Al-Amin, Shadiqul Masduq, yang jujur dan terpercaya, yang amanah. Ini juga tidak mudah untuk didapatkan dan tidak ada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, di ayat
128 surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian umat manusia dalam kondisi kegelapan, gelap gulita, kejahilian dari segala sisinya. Itu datang kepada kalian manusia dari kalian sendiri, dari jenis kalian, dari bangsa kalian yang kalian kenal dengan sebaik-baiknya. Bahkan orang-orang ahli kitab pun itu mereka mengenal sesungguhnya ciri-ciri nanti nabi yang akan diutus itu sebagaimana orang tua mengenali ciri-ciri anaknya. Termasuk ketika terjadi peristiwa Hilful Fudul, misalnya ada seorang pedagang dari luar Mekah yang berdagang di Mekah di musim haji pada waktu itu di masa jahiliyah. Kemudian dagangannya diambil, mau dibeli oleh tokoh Quraisy, oleh tokoh Mekah. Setelah dikirim barangnya tidak dibayar. Mana nih solusinya? Sementara masa itu masa jahiliyah. Maka ada beberapa orang yang berinisiatif ketika orang ini harus sudah segera pulang tetapi belum dibayar barang dagangnya tersebut, maka dia meminta tolong kepada siapapun yang bisa menolongnya. Maka ada beberapa orang, antaranya Abdullah bin Jada'an, dan kemudian Muhammad SAW mendengar peristiwa itu, beliau terlibat secara aktif, konstruktif dan kontributif. Untuk apa? Membela orang-orang yang terzalimi, termasuk juga membela orang yang menzalimi dengan cara apa? Kembalikan haknya. Maka berkumpul beliau dalam peristiwa Hilful Fudul yang kemudian mendorong dan memerintahkan, mendesak kepada tokoh yang tadi, tokoh Mekah yang harusnya dia membayar tidak mau membayar, itu didorong dan didesak untuk segera membayarnya. Akhirnya pun juga dibayar. Nanti setelah beliau menjadi nabi, beliau bersabda, kalau seandainya di masa Islam ada peristiwa semisal Hilful Fudul dahulu, maka aku akan terlibat secara aktif dan konstruktif di dalamnya. Sangat solutif kehadiran beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum beliau utus. Kita sangat kenal peristiwa rekonstruksi pembangunan kembali Ka'bah, di mana ketika renovasi atau rekonstruksi pembangunan kembali Ka'bah itu ada peristiwa yang hampir-hampir membuat perpecahan dan peperangan di antara suku-suku yang ada. Dalam rangka apa? Mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Karena itu prestis yang luar biasa. Nah, pertentangan di antara mereka memuncak luar biasa sehingga butuh satu orang yang bisa memutuskan dengan baik. Maka diberikan beberapa persyaratan, salah satunya adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram, pertama kali datang ke Ka'bah, dan kemudian yang pertama kali datang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruhnya 100% menerima. Oh ya, kalau dia yang akan menjadi hakim, yang akan bisa menyelesaikan, memutuskan perkara kita, kami setuju, saya setuju, saya setuju, saya setuju, semuanya setuju, sepakat. Beliau hadir sebagai solutif atas berbagai macam problem dan masalahnya. Termasuk ini kemungkinan pertumpahan darah akan terjadi. Maka kemudian beliau buka serbannya dengan lebar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, seluruh kaum, para pemuka-pemuka kaumnya disuruh untuk memegang serban beliau, sehingga seluruhnya benar-benar bukan saja di awalnya percaya, tetapi sampai solusinya benar-benar solutif.
Wah, ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah dan seluruhnya terlibat, berarti mereka berkontribusi. Dan itu menunjukkan beliau bisa menempatkan semua tokoh-tokoh dan semua suku-suku itu pada proporsinya masing-masing dengan solusi yang terbaik. Setelah sangat dekat, maka beliau sendiri yang mengangkat Hajar Aswad untuk ditaruh tempatnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, sampai kemudian beliau menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa solusinya? Jemaah sekalian, yang pertama dan utama dari problem masyarakat umat pada waktu itu adalah tentu masalah akidah, masalah keyakinan, masalah keimanan yang salah. Dan ini yang akan berakibat sangat fatal bagi kehidupannya di dunia sampai di akhirat, sehingga Islam datang menyelesaikan yang pertama tentu menuntaskan masalah akidah, masalah keimanan ini dengan clear, jelas dan benar-benar tuntas. Salah satunya tentu ayat yang kita baca dan sangat hafal semua kita, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Clear. Katakan Allah itu esa, satu. Sehingga kejelasan masalah akidah yang ditawarkan Islam, yang dihadirkan Islam, itu jauh lebih terang dibandingkan dengan terangnya sinar matahari di siang hari yang bolong. Sangat jelas, jauh lebih jelas dibandingkan dengan terangnya sinar matahari, apalagi terangnya cahaya di depan saya ini. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, dari yang sebelumnya manusia kebingungan untuk mencari siapa yang harus dia bergantung kepadanya, dia menyembah kepadanya, dia mengadu kepadanya, dia minta tolong kepadanya. Sebelumnya beragam keyakinan manusia berbeda-beda, tapi semuanya itu salah kepada makhluk semuanya. Maka Masya Allah wa tabarakallah, hadirnya Islam menghadirkan solusi keyakinan akidah yang clear, jelas dan pasti serta tuntas, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk dimintai tolong, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan madharat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terikrarkan dan termaktubkan di dalam dua kalimat syahadat utama. Yang pertama tentu di syahadat tauhidnya, asyhadu an la ilaha illallah. Jemaah sekalian rahimakumullah, dan untuk itu Masya Allah Al-Quran bahkan menantang orang-orang yang mengingkari bab itu untuk bisa, salah satu contohnya saja, silakan datangkan kitab yang sama. Dan tentunya Anda tidak mampu, maka datangkan surat yang sama. Dan tentunya juga tidak mampu, maka kemudian datangkan bahkan satu ayat saja, itu tidak akan mampu. Berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah, Islam hadir sebagai solusi dalam bab untuk memenuhi fitrah manusia yang kedua. Setelah fitrah yang pertama adalah mengenal siapa Tuhannya, dan itu dijelaskan, dihadirkan oleh Islam secara clear, jelas, tuntas. Maka yang kedua, Islam juga menghadirkan bagaimana beribadah kepada Tuhan dengan benar, di mana itu adalah merupakan fitrah kedua yang utama bagi manusia. Dan Islam memberikan solusi yang sangat cemerlang tentang masalah bagaimana manusia itu menyembah atau mengabdi atau beribadah kepada Tuhannya setelah dia mengenal
Tuhannya dengan benar, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jemaah sekalian rahimakumullah, dalam urusan ibadah di mana Islam menghadirkannya dengan sangat jelas, tata aturannya rigid dan clear serta tuntas, di tengah-tengah masyarakat yang beragam pun, maka Islam kemudian juga bisa menghadirkan solusi atasnya. Hal itu terjadi di saat ada negosiasi dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ibadah. Muhammad, begini sajalah, kita kompromi. Tawaran kompromi Anda apa? Ya, kamu sesekalilah beribadah sebagaimana cara kita beribadah, ya, sebagaimana nenek moyang kita. Kami juga nanti sesekali ikut ibadah caramu. Maka clear, jelas dan tuntasnya masalah ibadah yang dihadirkan oleh Islam sebagai solusi masalah ibadah sebagai fitrahnya manusia, itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijawab oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Ditutup dengan apa? Lakum dinukum waliyadin. Sehingga ternyata pada masa itu saja Islam sudah clear, sangat jelas, hadir di tengah kebinekaan manusia. Sehingga orang mungkin kesiangan ketika mempertanyakan kaum muslimin di Indonesia misalnya komitmennya dengan kebinekaan. Wah ini baru bangun kali ini. Jadi pahlawan kemalaman atau kesorean, bukan kesiangan lagi. Kenapa? Karena ajaran Islam telah memberikan panduan sejak zaman dahulu kala, sejak masa Rasulullah SAW. Sejak hadirnya Islam, Islam telah menjadi agama yang bisa hidup dengan sangat baik, tetap kontributif, konstruktif di tengah-tengah kebinekaan, di tengah-tengah beragam perbedaan yang ada. Bahkan kalimat indahnya itu begini, kalau Islam dengan sistem dan aturannya yang benar itu diterapkan, Masya Allah, orang-orang muslim itu berbahagia dalam keislamannya, orang-orang kafir pun itu juga berbahagia dalam kekafirannya. Sampai mau kafir gak apa-apa, kafir saja kalau memang kafir. Dan Anda bisa bahagia dalam kekafiran Anda ketika Islam ini diberi kesempatan untuk mengekspresikan ajaran-ajaran indah dan mulianya. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, kita berikan beberapa contoh kembali. Ketika ada problem dan masalah, kita ambil di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang wanita yang melahirkan di usia kehamilan 6 bulan. Itu pada masa teknologi kedokteran belum ada atau relatif belum berkembang pada masa itu, belum seperti sekarang. Waktu itu hampir saja diputuskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk dirajam karena hasil zina, karena lahir prematurnya banget di usia 6 bulan. Tapi sebelum digedok benar keputusan akhir, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan beberapa sahabat untuk bermusyawarah untuk memutuskan keputusan terakhir. Maka dari beberapa sahabat, salah satunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, saya menemukan penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam Al-Qur'an Allah memberikan informasi masa
mulai dari kehamilan sampai kemudian disapihnya anak, itu thalathuna syahron, 30 bulan. Kalau 30 bulan, Bapak Ibu sekalian, sempurnanya masa susuan itu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Maka 30 bulan dikurangi 24 bulan berapa? 6 bulan. Maka Al-Quran ini memberikan isyarat bahwa sangat mungkin janin yang ada di rahim ibu itu bisa kemudian lahir, walaupun tentunya prematur, tetapi masih mungkin untuk bisa lahir di usia 6 bulan tadi, sehingga sampai masa sempurnanya susuan itu 30 bulan. Dan akhirnya usulan dari Ali bin Abi Thalib dengan mendasarkannya pada Al-Quranul Karim ini diterima oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan karena tidak ada bukti dan saksi penguat yang lain bahwa si ibu ini berzina, maka diputuskan bahwa dia tidak berzina dan dibatalkan rencana keputusan untuk merajamnya tadi. Jemaah sekalian rahimakumullah, Masya Allah, Islam benar-benar hadir sebagai solusi. Dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang kaum muslimin, dasar utamanya di dalam beragama itu dasarnya apa Pak Bu? Al-Quranul Karim. Nah kita, apalagi kita orang-orang ajam, bukan orang-orang Arab, ini belajar Al-Qurannya kan, kalau Al-Quran kita yang kita pakai belajar banyak sekali ada, kalau sekarang pasti ada harokatnya, tuh ya, ada harokatnya dengan lengkap, bahkan kemudian ada terjemahnya, bahkan ada tulisan versi Latinnya, ya kan, ada lafadznya itu ada versi Latinnya. Untuk apa? Ya untuk memudahkan kita belajar. Nah jemaah sekalian rahimakumullah, bahkan di masa dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, yang waktu itu Rasulullah belum memerintahkan, belum memutuskan, dan belum memberikan pesan atau wasiat. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau diusuli oleh Umar bin Khattab, wahai Khalifatu Rasulillah, saya khawatir kalau para penghafal Quran itu habis, karena banyak di antara mereka yang berjihad dan banyak di antara mereka yang gugur syahid. Karenanya saya usul agar Khalifah membuat tim untuk merumuskan dan mengumpulkan Al-Quran atau Jam'ul Quran. Kata Abu Bakar As-Siddiq, beliau, bagaimana mungkin saya melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulullah dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah? Ini bid'ah. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa alasan disampaikan oleh Umar bin Khattab, sampai terakhir kata Umar bin Khattab, wahai Khalifah, demi Allah ini baik. Akhirnya Allah berikan taufik kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian menerima usulan dari Umar bin Khattab dalam rangka mengumpulkan Al-Quran, Jam'ul Quran. Di mana sebelumnya berpikir, dan beliau kali sampaikan ini bid'ah, tetapi Masya Allah tabarakallah, kemudian Allah berikan taufik kepada Khalifah Abu Bakar dan beliau kemudian memutuskan, dipanggillah Zaid bin Thabit untuk diputuskan menjadi ketua tim pengumpul Al-Quran, Jam'ul Quran. Zaid bin Thabit ketika ditawari atau disampaikan oleh Khalifah, itu jawabannya sama seperti Abu Bakar ketika awal diusuli Umar. Wahai Khalifah, bagaimana mungkin kita melakukan yang tidak diperintahkan Nabi, yang tidak dilakukan Nabi, yang tidak diperintahkan Nabi? Bukankah itu bid'ah? Sampai alasan-alasannya Umar bin Khattab itu disampaikan semua, dan terakhir, demi Allah wahai Zaid, sesungguhnya ini baik. Maka Allah berikan taufik kepada Zaid bin Thabit untuk menerima tugas itu, dan kemudian dilakukanlah Jam'ul Quran.
Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah beberapa contoh yang luar biasa bahwa Islam ini benar-benar hadir sebagai solusi atas berbagai macam problem kehidupan kita. Dan sebagai penutup jamaah sekalian, setelah kita memahami dan meyakini bahwa Islam itu solusi, apa yang harus kita lakukan? Maka ayat 208 surat Al-Baqarah menjadi catatan utama kita bahwa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuk Islamlah kalian semuanya ke dalam Islam, masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara kafah. Kafahnya bisa sesuai dengan kapasitas masing-masing. Segala bentuk bidang kehidupan di mana kita ada, maka lakukanlah islamisasi. Kita di rumah, maka lakukan islamisasi keluarga dan rumah tangga kita. Kita bekerja, berarti lakukan islamisasi di tempat kerja, di cara kerja kita. Kalau kita sering di jalan atau menjadi orang embongan karena banyak waktu kita habis di jalan, maka ya pastinya lakukan islamisasi kita di jalan tersebut. Prinsipnya udkhulu fis-silmi kafah, itu yang pertama dan utama. Masing-masing kita harus mengukur bidang apa saja, di mana saja kita berada, di mana saja kita beraktivitas, di mana saja kita hidup, maka lakukan islamisasi kehidupan. Lebih-lebih lagi ketika kemudian di antara kita, di antara kaum muslimin punya tanggung jawab menjadi pemimpin di skala tertentu, di skala RW, di skala kelurahan, di skala kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, atau bahkan kemudian menjadi kepala negara, maka sesuai dengan tupoksinya masing-masing sebagai muslim, setelah kita meyakini Islam itu solusi, maka pelajari dengan benar, dengan baik, dengan sesungguh-sungguhnya. Setelah kita memahaminya, maka praktekkan dalam kehidupan kita. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, hal yang perutama yang sangat ditekankan oleh Islam, bahwa terakhir di ayat 102 dari surat Ali Imran itu Allah perintahkan dan warning, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Hari-hari ini jemaah, masalah al-maut menjadi pelajaran yang harus menjadi pelajaran utama kita, karena sering kita dapati banyak orang-orang yang kita kenal, baru saja kemarin saya komunikasi, baru saja bertemu, tetapi kemudian sekarang mendapatkan informasi sudah tidak ada dan sebagainya. Kita tidak tahu kapan mati, di mana mati, maka lakukan seluruh aktivitas dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam pekerjaan apapun, agar sesuai dengan tata aturan Islam. Dan itulah yang kita harapkan, semoga dalam akhir kehidupan kita dipanggil Allah benar-benar dalam kondisi husnul khotimah, dan berharap nanti di akhirat diselamatkan dari siksa Allah di neraka dan kemudian dimasukkan ke jannahnya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. La taufiq hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.